Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soma, selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat Suduai. Oh iya, ngomong-ngomong tentang Suduai, saya kemarin pas lagi jalan ketemu sama ibu-ibu. Kebetulan saya kenal dengan beliau. Saya dibilang, halo Suduai gitu ya. Terus dia nanya aneh-aneh aja Suduai. Saya ingin mengkampanyekan ya di alam bawah sadar, sahabat-sahabat Suduai ya. Satu moto, yaitu sukses dunia akhirat ya, kalau disingkat jadi Suduai gitu. Karena kemarin juga ada yang tanya Suduai itu apa sih gitu. Kebetulan dia cuma dengerin konten YouTube-nya tapi tidak ngelihat keterangan di teks di layarnya gitu ya. Suduai itu sukses dunia akhirat. Oke sahabat Suduai, kali ini kita akan ngobrol tentang ya 8 jalan jihad yang sesungguhnya untuk masa kini. Kenapa ya Mbak Ika kok ngomongin ini gitu ya? Karena saya lagi baper banget, bapernya tingkat yang aduh sampai ubun-ubun lah gitu ya. Baru-baru ini ada fenomena pemboman gereja di Sulawesi ya kalau nggak salah ya. Terus ada lagi yang katanya nembak ya, fenomena penembakan ya di markas Mabes Polri ya gitu. Yang beberapa tahun yang lalu juga ada pengeboman di 3 gereja di Surabaya. Jadi fenomena bom ini kayaknya akan terus aja ada gitu ya. Maka saya terpanggil untuk sharing di sini tentang 8 jalan jihad yang sesungguhnya untuk masa kini. Oke, kita simak ya. Yang pertama kita mau ngobrol dulu, jihad itu apa sih sebenarnya maknanya? Kalau jihad itu secara bahasa ya berasal dari kata jahada ya, yang bermakna al-juhud, kesulitan, atau al-jihad, tenaga dan kemampuan. Kalau dalam kitab namanya Lisanul Arab ya, jihad artinya mengerahkan kemampuan dan tenaga baik berupa perkataan maupun perbuatan. Itulah jihad. Jadi mengerahkan segala tenaga, badlul juhdi gitu ya. Itu makna dari jihad. Terus kalau misalnya ditanya eranya Rasul dulu jihad seperti apa sih? Oke, kita flashback ke sejarah ya. Gitu sahabat Suduai gitu ya. Jadi pada zaman Rasul dulu ya, seperti yang saya pelajari ketika belajar Sirah Nabawiyah, bahwa ketika di periode Mekah, masa awal-awal Islam, itu kan Islam mengajarkan kesetaraan, ya, mengajarkan menghapuskan bukan menghapuskan ya, tapi memanusiawikan manusia. Jadi saat itu banyak sekali yang orang-orang yang awal mula masuk Islam dan keadaannya memang lemah, itu banyak yang kemudian disiksa, ya, oleh para penguasa-penguasa di kaum Quraisy ya di Mekah ya, sehingga kita sering dengar kisah tentang Bilal, tentang Amr bin Yasir kalau nggak salah ya, ada yang sampai meninggal kan disiksa karena masuk Islam. Jadi awalnya itu Islam bersabar atas segala siksaan-siksaan yang ada, bersabar terus sampai akhirnya turunlah ayat dalam Al-Quran, yaitu ayat-ayat tentang peperangan. Lah, kalau sahabat Suduai sekarang membaca ayat di dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang peperangan, itu sebenarnya adalah upaya defensif, pertahanan umat Islam karena keadaan sedang terjajah saat itu. Ya, jadi ayat-ayat di Al-Quran kan banyak banget ya yang berhubungan dengan peperangan, tentang jihad dan yang lain sebagainya. Itu kita harus pahaminya tidak sepotong-sepotong. Kita pahaminya secara menyeluruh dengan juga membaca Sirah Nabawiyah, membaca asbabun nuzul ya dan yang lain sebagainya. Ya, karena apa? Kalau sahabat Suduai membaca ayatnya sepotong-sepotong, kemudian misalnya nih, kalau saya memahaminya gini, jadi beberapa anak-anak muda nih ya, yang akhirnya jadi tanda kutip pengantinnya untuk ngebomin dirinya sendiri, itu kan dia direkrut oleh kelompok yang nggak bertanggung jawab nih. Jadi atas nama Al-Quran yang ayatnya tentang jihad, tentang perang, itu kan kemudian dijadikan amunisi untuk mencuci otaknya si anak-anak muda yang sebenarnya pengen belajar Islam dengan baik gitu ya, kemudian dipengaruhi sehingga dia menjadi target untuk mengebom gitu. Jadi
hati-hati ya untuk adik-adik mahasiswa, untuk siapapun yang kemudian ingin belajar Islam dengan baik, jangan sampai masuk ke kelompok-kelompok yang memang ada doktrin-doktrin yang yang berkaitan dengan bom dan yang lain sebagainya gitu ya. Oke, itu ya. Lalu kalau kita ngelihat ya, dulu pada masa penjajahan itu Kiai Haji Hashim Asy'ari ya dengan NU-nya itu menyuarakan resolusi jihad, dan berkat resolusi jihad yang dikeluarkan oleh para ulama ya, dipioneri oleh dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri NU, kemudian penjajahan di muka bumi ini di Indonesia maksudnya ya, itu ikut serta terusir ya dengan gelora resolusi jihad tersebut ya. Dengan panggilan jihad dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, maka kita bisa melihat di sejarah, kalau saya baca buku-buku sejarah yang di di modulnya anak saya yang di SD itu kan, gimana waktu pertempuran 10 November Bung Tomo meneriakkan Allahu Akbar gitu kan. Terus kemudian gimana Pangeran Diponegoro, kemudian Teuku Umar, Pangeran Antasari, dan banyak lagi pangeran yang lain, itu dia memposisikan jihad untuk mengusir penjajah. Ya, Indonesia ini kan dijajahnya udah nggak bentar kan, lama banget kan dijajahnya gitu. Jadi memang itu adalah pertahanan ya. Jadi jihad itulah jihad gitu loh. Jadi kalau sekarang jihad tiba-tiba diem-diem ngebom sana ngebom sini, itu saya juga mikir, aduh kok kayak gini ya gitu ya. Ketika kalimat Allahu Akbar dipakai untuk bunuh orang lain, apa ya, rasanya nyesek gitu loh di dada ini gitu. Makanya saya bikin video ini gitu ya. Lah, apakah 8 jalan jihad yang sesungguhnya untuk masa kini? Oke, cekidot ya. Gaya banget ya, cekidot gitu ya. Yang pertama adalah berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tua Anda. Apakah Anda masih punya orang tua? Maka Anda harus bersyukur. Ya, ada yang hanya masih punya ibu saja, ayahnya udah nggak ada. Ayah saya udah almarhum, udah nggak ada. Maka sayangi, berbaktilah kepada kedua orang tua Anda. Inilah jihad. Ya, kalau dalam sebuah hadis disebutkan, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zanahu fil jihad faqala hayyan walidaka, qala na'am, qala fa fihima fajahid. Ya, datang seorang laki-laki kepada Nabi, dia minta izin untuk ikut berjihad, maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka Nabi berkata kepada laki-laki itu, ya, kepada keduanya lah kamu berjihad, kamu berbakti. Maka jangan sia-siakan waktu yang tersisa ya untuk Anda gunakan dengan baik untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua Anda dengan sekecil apapun yang Anda miliki. Kalau misalnya duitnya pas-pasan, gimana caranya berbakti kepada orang tua? Cukup bilang, ibu, aku cinta sama kamu, sama ibunya kamu nggak sopan ya. Ibu, saya cinta banget sama ibu. Coba kalau orang-orang kampung kayak saya kan dari desa ya, itu nggak biasa kan ngomong kayak gitu. Coba dengan sentuhan-sentuhan yang baik ya, ibunya dipeluk, ibunya dicium tangannya ya. Ibu, saya setiap hari doakan ibu loh gitu. Jadi kita sekedar memberikan perhatian-perhatian kecil itu orang tua udah bahagia banget loh. Karena terkadang kita berpikirnya materi ya, membahagiakan orang tua hanya dengan materi, tapi ternyata kan enggak juga gitu loh ya. Bahkan hanya dengan kalimat-kalimat cinta, aku cinta sama ibu loh gitu, ibu loh, aku lo sayang banget sama ibu loh, kayak gitu-gitu tuh sederhana banget, tapi itu adalah salah satu cara yang termudah, gratis pula ya, untuk kita bisa berbakti kepada orang tua. Yang penting apa? Hatinya orang tua itu seneng gitu ya. Orang tua nggak sakit hati sama kita gitu ya. Kan banyak ya jalan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian jihad yang kedua adalah gitu ya, berjihad memerangi hawa nafsu ya. Ini juga ada di dalam sebuah hadis ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul jihadi ayyujahadar rajulu nafsaha wa hawahu ya.
Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad atau berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Ya, dan hadis ini derajatnya sahih. Ya. Sahabat Sudu'ai, kalau kita bisa berjihad memerangi hawa nafsu kita, maka saya menjamin Indonesia akan bebas dari koruptor. Karena apa? Ada tarikan-tarikan kanan kiri untuk mau korupsi, dia jihad dengan hawa nafsunya. Wah, gitu. Ini enggak boleh. Korupsi ini salah, gitu kan. Misalnya seperti itu. Ya. Misalnya lagi kemiskinan. Kalau kita melihat kemiskinan ini kan kadang-kadang mindset ya. Ya, mindset. Ya. Ataupun etos kerja gitu ya. Kalau seseorang mau berjihad melawan hawa nafsu gitu ya, melawan keinginan untuk rebahan, mager, males-malesan, maka dia bekerja keras untuk meningkatkan taraf hidupnya, maka dia akan keluar lambat laun keluar dari kemiskinan. Misalnya juga berjihad melawan hawa nafsu untuk melawan keterbelakangan, dekadensi moral, kejahatan dan yang lain sebagainya. Kalau semua manusia bisa berjihad, orang-orang muslim khususnya bisa berjihad melawan hawa nafsunya, maka semoga masyarakat kita hidup dalam keadaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena apa? Harmoni gitu ya, masyarakatnya harmoni. Oke, jihad yang ketiga adalah berjihad dengan harta. Kalau ini di ayat dalam Al-Quran banyak banget ya. Salah satunya adalah di surat Al-Hujurat ayat ke-15 ya, yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, beriman dan tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Misalnya gimana? Misalnya ya kalau kita punya harta banyak itu kan kita punya peluang banyak untuk bisa membenahi kehidupan kita dan kehidupan orang lain gitu. Dengan syariat zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya, ini udah banyak saya bahas di video saya yang sebelumnya ya. Kemudian berjihad yang keempat adalah dengan berjihad menuntut ilmu. Jadi kita harus bilang goodbye untuk keterbelakangan pendidikan ya. Dari kalau ini jihad dengan cara menuntut ilmu, saya masih ingat banget, saya hafal banget hadis ini ketika saya lagi mondok. Kebetulan saya di Gontor ya, di di Mantingan ya, di Sambirejo ya, Gontor Putri selama 6 tahun. Dan hadis ini banyak memotivasi saya ketika mondok. Ya, ketika saya misalnya nggak kerasan di pondok, oh iya aku lagi jihad nih, jihad menuntut ilmu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia dalam posisi berjihad sampai dia pulang. Jadi, wahai adik-adik yang menuntut ilmu dimanapun kalian berada, yang jadi mahasiswa S1, S2, S3, STLR, ya kebanyakan S-nya gitu ya, atau yang di pesantren, atau yang di mungkin SMA tapi jauh dari orang tua, Anda sedang berjihad, ya, maka Anda harus bangga dengan pengorbanan yang sedang Anda lakukan, dan Anda harus serius ya dalam jalan menuntut ilmu ini. Jangan bolak-balik, belok-belok gitu ya, belok-belok berbuat hal-hal yang aneh-aneh sehingga itu bisa mengaburkan semangat jihad dalam menuntut ilmu gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah yang kelima ya, ini ada 8, ini baru 5 ya, berjihad dengan tenaga dan keringat untuk keluarga. Jadi para bapak-bapak yang sulit banget nih cari duit, jangan khawatir, posisi Anda adalah Anda sedang berjihad, Anda sangat mulia di sisi Allah ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, yang artinya, hadisnya panjang ya, yang artinya, jadi ada seseorang yang berjalan nih ya, berjalan melalui Rasulullah, dan orang itu bekerjanya giat banget. Terus ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, andai kata bekerja seperti dia yang pontang-panting itu dapat digolongkan fi sabilillah seperti orang jihad, alangkah baiknya. Lalu Rasulullah bersabda, jika ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah jihad.
Jika ia bekerja untuk membela kedua orang tuanya yang lanjut usia, itu adalah jihad. Dan jika ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar dia tidak minta-minta ke orang lain, itu juga jihad. Keren kan? Anda nggak usah bingung-bingung ngebom ya, mikir-mikir bom, mikir apapun. Cukup Anda bekerja keras, membangun perekonomian keluarga Anda, ya, berbakti kepada orang tua Anda dengan harta Anda menghindarkan diri Anda dari sikap minta-minta, itu sudah jihad. Oke, itu yang kelima. Yang keenam, berjihad dengan membantu janda dan orang miskin. Jangan disalahartikan ya, nanti yang cowok-cowok, bapak-bapak dengar video saya, oh bantu janda, tak nikahi janda rek, jadi istri kedua, ketiga, keempat. Ya enggak gitu dong ya, saya kan enggak nyuruh menikahi. Saya hanya bilang berjihad dengan membantu janda dan orang miskin, gitu ya. Jadi ini ada sebuah hadis, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 5548. Ya. Kenapa janda kok harus dibantu? Hidupnya berat, Bapak. Yang cowok-cowok kerja aja berat kan? Ya, cowok itu kan secara fisik lebih kuat daripada cewek ya. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan gitu kan, karena secara fisik lebih kuat. Apalagi kalau di sekeliling kita itu ada janda yang menanggung anak-anak gitu ya, entah suaminya meninggal atau cerai gitu ya, itu berat banget hidupnya. Maka sampai dinyatakan bahwa dalam hadis ini bahwa orang yang membantu janda dan orang miskin itu seperti orang yang berjihad. Kemudian yang ketujuh adalah berjihad dengan menasehati penguasa yang zalim. Ya. Di dalam hadis ini disebutkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran dengan cara yang baik ya di hadapan penguasa yang zalim. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat Suduai ya, adik-adik, kakak-kakak, emak-emak gitu ya, aki-aki, nini-nini atau siapapun yang dengar ini gitu ya, bahwa dinyatakan di sini mengatakan kebenarannya dengan cara yang baik ya, dengan cara yang santun, karena Islam itu mengedepankan akhlak yang baik gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah kalimat kebenaran yang disampaikan dengan kebaikan ya, oke gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir adalah cara berjihad untuk para perempuan, yaitu dengan berhaji yang mabrur. Gimana nih COVID hajinya ya? Nunggu selesai COVID dong gitu ya. Kan kalau udah COVID udah kasusnya udah beda, kasusnya lain gitu ya. Jadi untuk para perempuan, jika Anda mau berjihad, maka di dalam hadis disebutkan ya, an Aisyah binti Talhah, an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, annaha qalat ya Rasulullah, naral jihada afdhalal amali afala nujahid, qala la lakinna afdhalal jihadi hajjun mabrur. Jadi artinya ya, arti hadisnya aja ya, yang an-annya nggak saya sebutin ya, panjang. Wahai Rasul, kami memandang bahwa jihad adalah sebaik-baiknya amal, maka apakah kami tidak boleh berjihad? Maka beliau bersabda, tidak, namun sebaik-baik jihad bagi para perempuan adalah haji yang mabrur. Sudah, demikian ya. Jadi habis ini kalau Anda mau belajar Islam, misalnya yang mau belajar Islam ya, cari komunitas yang memang bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu dengan mentor, ketemu dengan guru, ustadz atau siapapun yang sudah ngajari cara ngerakit bom dan yang lain sebagainya, hati-hati, sudah mendingan ditinggalin aja gitu ya, karena medan jihad kita untuk saat ini adalah banyak sekali, termasuk yang sudah saya sebutkan tadi. Demikian, jangan lupa senyum, syukur, bahagia ya, agar hidup Anda itu indah banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.